Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Tubuh Lindong perlahan mendarat di permukaan kolam. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia bisa merasakan energi aneh di dalam air yang mengeluarkan sensasi hangat namun kuat. Samar-samar, itu memberikan sensasi yang sedikit dingin dan meremajakan. Apakah ini energi dari kolam roh suci? Ini memang magic, gumam Lindong dengan lembut memuji sebelum mengangkat kepalanya. Kolam roh ini tidak terlalu kecil dan setiap orang bisa menempati bagian yang cukup luas. Mereka diizinkan menyerap energi sebanyak mungkin dari bagian masing-masing. Air di kolam ini memang memiliki aroma binatang surgawi kuno, ucap Little Martin. Dia melambai-lambaikan cakar di tepi kolam karena syok melintas di matanya. Ada aura sisa yang tidak jelas di wilayah yang lebih dalam dari dalam kolam roh suci. Jika saya tidak salah, mungkin ada mayat binatang surgawi kuno di bawah ini. Berdasarkan aura ini, binatang purba surgawi itu pasti eksistensi yang telah melampaui tahap nirvana, karena bisa mengeluarkan aura yang begitu kuat bertahun-tahun bahkan setelah mati, ucap Little Martin. Ketika mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit terkejut. Dengan jentikan pikiran, aliran energi mental memasuki kolam roh, dengan cepat meluas ke wilayah yang lebih dalam dari kolam. Namun, ketika energi mentalnya memanjang jauh, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam. Sebuah kekuatan yang sangat kuat secara paksa mendorong energi mentalnya. Perubahan tiba-tiba ini langsung menyebabkan rasa kagum memancar di mata Lindong. Dia tidak dapat menyelidiki jauh ke dalam kolam roh suci. Sepertinya memang ada beberapa misteri di bawah. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat menjelajahi jauh ke dalam kolam roh. Bahkan, Mo Jingtian, keluarga kekaisaran itu tidak dapat menjelajah jauh di dalam, ucap Little Martin menjelaskan. Lindong tercengang. Segera, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia harus menyerah untuk menjelajah jauh ke dalam kolam. Setelah semua, bahkan seorang praktisi panggung nirvana pun tidak bisa. Saya pertama-tama akan menyerap energi di dalam kolam roh, ucap Lindong langsung duduk di kolam. Dengan jentikan pikiran, devouring power atau kekuatan melahap dengan cepat diperpanjang. Seketika riak segera muncul di permukaan kolam. Riak itu menyebar sangat cepat. Segera itu berhasil benar-benar menyelimuti seluruh wilayah timur di mana Lindong berada. Saat permukaan air beriak, aliran energi hijau samrut mengalir di bawah permukaan kolam sebelum terus mengalir ke tubuh Lindong. Selain itu, energi hijau samrut sangat ajaib dan tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Ketika mereka masuk ke dalam tubuh Lindong, dia tidak bisa mengendalikannya. Namun, dimanapun energi hijau samrut mengalir, Lindong bisa sedikit merasakan sel-selnya, tulang dan organ dalamnya melepaskan suara yang mendesak, seolah-olah mereka telah mengalami dorongan yang sangat kuat. Karena semakin banyak energi dari kolam roh mengalir ke tubuhnya, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya yang semula telah mencapai batas setelah dia menguasai tubuh guntur matahari besar secara bertahap menguat. Selanjutnya, karena energi dari kolam roh suci mengalir, untayan darah esensi merah gelap tiba-tiba tertembak keluar dari pembuluh darah Lindong. Itu adalah darah esensi dari kera naga kuno. Ketika darah esensi kera naga kuno menyatu dengan energi di dalam kolam roh, warnanya berubah dari merah gelap menjadi merah darah. Selain itu, ada sedikit warna keunguan di dalamnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Dia tahu bahwa darah esensi kera naga telah menjadi lebih kuat berkat energi di dalam kolam roh suci. Little Martin menyebutkan bahwa kolam ini mengandung darah dari binatang surgawi kuno. Karena kera naga kuno dianggap sebagai binatang kuno juga, perubahan ini pasti terjadi karena keduanya bersentuhan. Ketika memikirkan hal ini, Lindong menjentikkan pikirannya saat kekuatan melahapnya tumbuh semakin kuat. Seketika, tingkat penyerapan meningkat hingga akhirnya cahaya hijau muda benar-benar bergelombang di permukaan tubuhnya. Namun, karena lebih banyak energi dari kolam roh yang ditelan oleh Lindong, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebagian besar energi secara misterius menghilang tanpa jejak saat mereka memasuki tubuhnya. Pemandangan ini menyebabkan Lindong tercengang. Namun, terlepas dari bagaimana dia mencari, dia tidak bisa menemukan energi hijau samrut yang telah menghilang. Sepertinya mereka benar-benar menguap menjadi udara tipis. Dasar bodoh, mengapa repot-repot mencarinya? Energi dalam kolam roh tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan Anda sekarang.
Saat Anda naik ke panggung nirvana, itu akan muncul kembali secara alami. Pada saat itu, ia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Cepatlah serap, itu akan sangat bermanfaat untuk Anda di masa depan, ucap Little Martin tiba-tiba terdengar di dalam pikiran Lindong. Mendengar kata-kata ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan cepat memfokuskan kembali dirinya dan tidak lalai saat dia berkonsentrasi untuk menyerap energi di dalam kolam roh. Sementara Lindong sepenuhnya menyerap, Lin Langtian diam-diam duduk di permukaan air di sudut utara dari kolam. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, dan dia hanya sesekali melirik ke arah Lindong. Sementara cahaya dingin yang jahat mengalir di matanya. Seharusnya ada binatang surgawi kuno di bagian terdalam dari kolam roh suci. Jika Anda dapat memperoleh beberapa darah esensi yang tersisa, Anda akan dapat menguasai seni bela diri meningkatkan fisik yang saya berikan kepada Anda. Pada saat itu, tubuh fisik Anda tidak akan kalah dengan Lindong. Ucap suara serak tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya saat Lin Langtian duduk dengan tenang. Ketika mendengar kata-kata ini, kegembiraan melintas di mata Lin Langtian. Namun, aura binatang kuno di dasar kolam itu sangat kuat. Anda tidak dapat pergi ke sana dengan kekuatan Anda saat ini. Hanya aku yang bisa pergi, ucap suara serak terus berbicara dalam pikiran Lin Langtian. Setelah Anda turun, bagaimana saya bisa bertindak dengan Lindong? Ucap Lin Langtian mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan formasi. Setelah Anda mengaktifkannya, kekuatan menghisap yang sangat kuat akan menyapu dan langsung mengambil semua energi dari bagian kolamnya, ucap suara serak itu. Ketika mendengar kata-kata ini, Lin Langtian dengan lembut menghela nafas lega. Segera, senyum sinis muncul di wajahnya. Energi di dalam kolam roh sangat berharga. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan Lindong mendapatkan semua itu? Biarkan aku turun lebih dulu. Dengan formasi yang telah saya atur, Lindong tidak akan bisa melakukan apa-apa, ucap suara serak itu. Baiklah, Lin Langtian menganggukkan kepalanya. Segera dia memasukkan tangannya ke dalam air saat cahaya kilat abu-abu langsung melesat keluar dan diam-diam menuju ke dasar kolam. Saat ini, ekspresi berbisa di wajah Lin Langtian semakin intens. Segera, segel tangannya berubah saat riak langsung muncul di permukaan kolam. Lingkaran cahaya bersinar yang berpusat di sekitarnya dengan cepat menyebar. Lindong, ada seseorang yang sedang menuju ke dasar kolam, ucap Little Martin. Lindong sibuk menyerap energi di dalam kolam roh. Ketika dia mendengar kata-kata Little Martin, dia segera membuka matanya dan berseru. Bagaimana itu mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa bahkan Mo Jingtian tidak bisa masuk ke dasar kolam? Siapa itu? Lin Langtian? Tanya Lindong. Mata Little Martin berkelap-kelip saat menatap dasar kolam sebelum dia tertawa. Lin Langtian tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Seharusnya itu adalah kehadiran di dalam tubuhnya. Dia pasti telah menemukan mayat binatang surgawi kuno di dasar kolam, ucap Little Martin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Lindong sedikit suram. Saya akan menuju ke dasar kolam dan menyabotase orang itu. Jika memungkinkan, saya akan mengambil beberapa manfaat, ucap Little Martin. Hanya Anda sendiri? Lindong tercengang. Dia tidak memiliki keraguan bahwa Little Martin sangat kuat di puncaknya. Namun, saat ini Little Martin hanyalah berbentuk roh dan masih jauh dari memulihkan kekuatannya. Selanjutnya, mereka tidak tahu tentang latar belakang individu di dalam tubuh Lin Langtian itu. Oleh karena itu, sedikit berbahaya untuk membiarkan Little Martin pergi sendiri. Jangan khawatir, aku akan membawa jimat batu itu. Jika kehadiran itu benar-benar kuat, dia tidak harus bersembunyi di dalam tubuh Lin Langtian. Mungkin dia dalam keadaan yang sama seperti saya, ucap Little Martin. Biarkan Little Flame pergi bersamamu juga, ucap Lindong mengerutkan alisnya. Karena itu, jika mereka menghadapi bahaya, dia cukup cepat untuk membantu Little Martin melarikan diri. Baiklah, ucap Little Martin. Kami harus pergi sekarang. Waspadalah terhadap Lin Langtian. Saya bisa merasakan beberapa gangguan aneh dari daerahnya. Berdasarkan karakternya, dia tidak akan mengizinkanmu untuk menikmati manfaat dari kolam roh, ucap Little Martin melambaikan cakarnya ketika lingkaran ungu gelap bersinar, segera membungkusnya dan Little Flame. Setelah menginstruksikan Lindong, mereka segera masuk ke kolam dan dengan cepat menuju ke daerah yang lebih dalam. Lindong mengangguk lembut saat dia menatap mereka, sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap dengan kejam di kejauhan ke arah Lin Langtian. Jika orang itu berani bergerak, Lindong akan membuatnya menyesal. Lindong diam di permukaan air. Saat ini, dia tidak lagi khawatir tentang menyerap energi dari kolam roh. Energi mentalnya tersebar sedikit demi sedikit. Selama ada sedikit gangguan, dia akan segera merasakannya. Pada awalnya, tidak ada gangguan yang muncul. Bagaimanapun, Lindong tidak khawatir.
Dia memahami Lin Langtian dengan sangat baik. Lin Langtian pasti tidak akan duduk diam dan membiarkan Lindong menikmati energi dari kolam roh. Dan keheningan itu tidak berlangsung lama ketika sebuah gangguan akhirnya muncul di permukaan kolam roh yang tenang. Gangguan ini tiba-tiba membesar dalam waktu yang sangat singkat, dan Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk melihat air di bagian utara kolam roh yang bergejolak. Mata Lindong sedikit menyempit. Dia bisa merasakan energi yang kuat dari air yang berputar. Sepertinya Lin Langtian memang tidak berhenti dengan niat jahatnya. Di bawah pengawasan Lindong, beberapa ombak besar tiba-tiba muncul dari utara. Lin Langtian berdiri di atas ombak saat dia bangkit. Tatapan jahatnya tertuju ke arah Lindong. Gangguan mendadak di kolam roh segera menarik perhatian trio Moling. Seketika, ekspresi mereka berubah dan mereka segera naik ke udara. Tatapan mereka mengarah ke arah gangguan saat mereka berbicara. "Lin Langtian, apa yang akan kamu lakukan?" ucap Moling. "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian bertiga. Saya punya dendam dengan anak ini dan tujuan satu-satunya adalah menyelesaikannya di sini," ucap Lin Langtian tersenyum kecil dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, alis trio Moling berkerut. Tatapan mereka segera melihat ke arah sisi timur. Namun Lindong tetap duduk diam di permukaan air, seolah-olah dia tidak merasakan gangguan. "Lin Langtian, setiap orang telah mendapatkan penempatan, dan kita bahkan mungkin harus saling mendukung satu sama lain setelah memasuki medan perang kuno di masa depan. Selain itu, kalian berdua berasal dari klan Lin," ucap Moling. "Pangeran ketiga, dendam yang saya miliki dengan Lindong tidak akan berakhir sampai salah satu dari kami mati. Saya hanya meminta agar kalian tidak ikut campur," ucap Lin Langtian agak gelap saat dia menjawab. Jika bukan karena fakta bahwa trio Moling agak kuat, dia pasti akan langsung bergerak. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain untuk menenangkan mereka bertiga. Setelah mendengar niat membunuh tebal dalam suara Lin Langtian, alis Moling terajut erat. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara sekali lagi, sebuah suara terdengar. "Terima kasih banyak atas niat baik pangeran ketiga. Tetapi orang ini serakah, jahat dan tercela. Tidak mungkin dia mendengar kata-katamu. Karena begitu, biarkan dia melakukannya. Tapi maafkan kami jika pertarungan ini mengganggu kalian bertiga," ucap Lindong. Setelah Lindong mengalahkan Wang Song dalam pertempuran bibit unggul, pendapat trio Moling tentang Lindong agak tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Langtian tidak mudah untuk ditangani. "Karena kalian berdua bersikeras, kami bertiga tidak bisa mengatakan apa-apa," ucap Moling. Setelah itu, dia perlahan menarik diri dengan Duyun dan Mansan. Lin Langtian berdiri di atas gelombang raksasa, memandang ke arah Lindong. "Anda anggota keluarga cabang rendahan. Apakah Anda berpikir dengan mendapat tempat, Anda sejajar dengan saya?" ucap Lin Langtian. Dia melambaikan tangannya dan selusin pilar air raksasa dengan kejam melesat keluar, dibungkus oleh Yuan power yang kuat. Mereka dengan ganas mengarah ke Lindong. Lindong tidak menunjukkan indikasi bergerak. Ketika pilar air mencapai radius 10 kaki di sekelilingnya, itu secara otomatis pecah, berubah menjadi hujan deras yang jatuh ke dalam air. Sementara tubuh Lindong tampaknya ditutupi oleh penghalang yang tak terlihat, dan tidak setetes air pun mendarat di tubuhnya. "Masih dengan trik kecil ini, apakah Anda belum cukup kehilangan wajah?" ucap Lindong menyaksikan hujan yang turun. "Jika Anda menginginkan kematian, saya akan memberikannya kepada Anda," ucap Lin Langtian sangat sinis. Mulutnya terbuka ketika kilatan cahaya menyapu dan langsung berubah menjadi cermin hitam segi 6. Permukaan cermin berkibar dan cahaya hitam yang sangat kuat mengeluarkan undulasi aneh dengan kasar menembak ke arah Lindong. Ketika melihat cahaya hitam yang sangat efektif melawan energi mental masuk, telapak tangan Lindong terbuka saat puncak gunung hitam muncul. Dengan cepat membengkak besar dan sepenuhnya membelah cahaya hitam seperti perisai. Segel tangan Lin Langtian berubah berturut-turut, sementara cermin roh mengambang di atas kepalanya terus menyemprotkan sinar. Sementara ia memanipulasi cermin roh untuk menyerang, kaki Lin Langtian dengan galak menginjak gelombang. Segera, gelombang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan air di seluruh wilayahnya. Garis cahaya pecah dari air dan berkumpul menjadi formasi besar di bawah tatapan terkejut Moling dan sisanya. "Lindong, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menikmati kekuatan dari kolam roh suci ini," ucap Lin Langtian. Formasi besar dengan cepat bergerak. Gelombang besar tergesa-gesa berkumpul di dalam formasi, berubah menjadi binatang air yang aneh. Binatang air membuka lubang seperti mulut dan menyedot masuk. Segera, air kolam roh mengalir ke mulut binatang air raksasa itu. Target utama serangan binatang buas itu jelas adalah daerah Lindong. Oleh karena itu, air di sisi timur langsung mulai bergejolak dan berubah menjadi gelombang. Kekuatan menyedot binatang air itu sangat kuat.
Gelombang-gelombang air ditelan ke dalam tubuh binatang air itu, sementara air di area lindung dengan cepat kehilangan warnanya. Ini disebabkan oleh energi yang dihisap. Selain itu, sementara energi dari kolam roh suci sedang disedot oleh binatang air, tubuh lindung sepertinya sedikit gemetar, seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan laju menyedot binatang air yang mengerikan itu. Ketika Moling dan yang lainnya melihat adegan ini, alarm melintas di mata mereka. Sekarang mereka menyadari bahwa Lin Langtian telah membuat persiapan yang secara khusus ditujukan untuk Lindong. Pada tingkat ini, itu tidak akan lama sebelum energi kolam roh suci Lindong akan benar-benar diambil oleh Lin Langtian. Lin Langtian berdiri tidak bisa menahan tawa. Setelah kalah berkali-kali, Anda masih tidak ingat kata-kata saya? Jangan bahagia terlalu cepat, ucap Lindong. Dengan dingin ia menatap Lin Langtian dan tangannya tiba-tiba membentuk segel. Saat segel tangan Lindong berubah, air di depannya tiba-tiba mulai berputar-putar dengan panik. Setelah itu, lubang hitam raksasa yang mengerikan perlahan terbentuk di bawah kakinya. Setelah lubang hitam terbentuk, kekuatan melahap luar biasa meledak dalam sekejap. Segera, air itu dengan keras kembali. Pada saat yang sama, di bawah kendali Lindong, kekuatan melahap kuat juga mengalir ke daerah Lin Langtian. Saat kekuatan melahap bergegas keluar, adegan yang mengejutkan segera muncul. Tingkat air di bagian utara Lin Langtian mulai jatuh pada tingkat yang mencengangkan, seolah-olah air di sana telah menghilang tak terduga. Peristiwa tiba-tiba ini juga menyebabkan wajah Lin Langtian membeku. Segera setelah itu, dia buru-buru mendesak formasi, menyebabkan binatang air itu bergetar hebat ketika kekuatan menyerap yang semakin ganas meledak. Setelah melihat ini, Lindong menyeringai. Tangannya mencakar ketika lubang hitam di bawah kakinya pecah keluar dari air dan langsung melayang di atas binatang air. Kekuatan melahap yang kuat meledak keluar dan seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Binatang air itu tampaknya pecah, berubah menjadi tiang-tiang energi yang benar-benar tertelan oleh lubang hitam. Ketika energi memudar, binatang air segera meledak. Sementara formasi di permukaan air juga benar-benar hilang. Formasi besar Lin Langtian telah rusak oleh Lindong. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan ini, ucap Lindong, meminjam kekuatan simbol leluhur melahap untuk menghancurkan formasi Lin Langtian. Segel tangannya berubah saat kekuatan melahap yang lebih besar meletus dari lubang hitam. Energi hijau sambrut bangkit dari air di wilayah Lin Langtian dan dituangkan ke dalam lubang hitam. Di bawah kekuatan mengerikan ini, air hijau dilahap dengan kecepatan yang mencengangkan. Begitu banyak, sehingga itu tidak lagi memiliki undulasi energi. Di udara, trio Moling tertegun saat menatap pemandangan ini. Energi kolam roh di daerah Lin Langtian telah diambil langsung oleh Lindong sampai tidak ada yang tersisa. Luar biasa, sangat ganas, ucap Mansan mundur saat dia bergumam. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Lindong. Lin Langtian hanya akan menyaksikan dan menikmati tur wisata kolam roh suci ini tanpa mendapatkan apa-apa. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.